Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, semangat. Ya, apa kabar anak-anak? Ini informasi bangunan. Ya, ada 20 anak ya. Apa kabar yang di Kajoran? Kaliangkrek? Mana lagi? Bandungan? Kota? Borobudur? Serumbung? Muntilan? Ya, semoga semuanya kabar baik, sehat, semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan kebermanfaatan dalam belajar kita. Berdoa di tempat masing-masing, dimulai. Cukup. Amin. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan mata pelajaran APLPG. Apa itu? Aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Nah, di dalamnya ada kompetensi dasar. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas KD, kompetensi dasar nomor 3.13, yaitu menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi. Ya, dimana nanti keterampilannya kalian akan membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak, yaitu perangkat lunaknya adalah AutoCAD. Nah, produk yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah nanti anak-anak akan mampu menggambar denah. Ya, denah nanti denahnya adalah denah bangunan sederhana ya, satu lantai. Kemudian potongan manjang maupun potongan melintang, tampak paling tidak ada dua sisi, tampak depan dan tampak samping. Kemudian denah pondasi, denah lantai, denah atap, dan denah plafon. Ya, seperti itulah nanti kisarannya apa ya? Ya, rencana pembelajarannya seperti itu. Anak-anak, kita lanjut. Nah, pada kesempatan APLPG ini, aplikasi utama yang akan kita gunakan adalah AutoCAD versi tahun 2013. Ini dia. Ikonnya seperti ini. AutoCAD tahun 2013 karena ya di lab kita yang terinstal adalah AutoCAD 2013. Karena menurut saya nanti kalian akan menemukan suatu pola tersendiri ya, akan mudah menggunakan yang mana gitu. Nah, 2013 ini masih ada versi klasiknya. Nah, menurut saya ini masih mudah dipahami begitu. Oke, kita mulai. Nah, AutoCAD 2013 kita buka aplikasinya dengan mengklik 2 kali. Klik kita. Ya, seperti itu ya. Ini masih loading, masih membuka ya. Klik. Ya. AutoCAD versi 2013. Nah, anak-anak di rumah bagi yang sudah ada komputer, silahkan diinstal AutoCAD-nya. Kalau tidak bisa menginstal, anak-anak bisa ya nanti menghubungi Pak Guru, datang ke sekolahan, pakai protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Nanti insya Allah akan kita bantu menginstal aplikasinya di sekolahan, di lab kayak gitu. Ya, seperti ini anak-anak. Tampilan AutoCAD 2013 ini versi klasik. Versi klasik. Nah, mengingat beberapa hari yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu bahwa bagian-bagian dari tampilan AutoCAD itu ada beberapa bagian. Dari yang paling atas ini adalah judul ya, title atau judul. Nah, di sini masih tertulis drawing 1.dwg. Di sini bisa diartikan bahwa file saya atau file kita ini belum disimpan sesuai dengan nama. Ini ibarat bayi itu belum dikasih nama. Oleh karena itu, kita wajib memberikan namanya supaya kalau kita mau memanggil itu enak gitu ya. Caranya adalah file, pilih menu file, kemudian save as. Nah, simpanlah pada folder kalian. Ya, dan misal saya menyimpannya di sini, local disk D, kemudian ada MSI, kemudian ada data, ada job, ya, dan seterusnya. Silakan nanti kalian menyimpannya di folder kalian masing-masing.
gitu ya. Kemudian ini kasih nama filenya, kemudian nanti files of type-nya kita setting pada versi AutoCAD di bawahnya 2013, misal 2010 LT 2010 DWG. Nah, kita pilih di sini kemudian save. Apa yang terjadi? Ya, awalnya di bagian atas ini tadi tertulis drawing 1, nah sekarang sudah muncul nama filenya gitu. Anak-anak, tahapan dalam pembelajaran ini secara umum akan saya bagi menjadi 3 gitu kan. Yang pertama adalah menyimpan file, sudah kita lakukan. Yang kedua, nanti kalian akan melakukan pengaturan awal sebelum menggambar. Nah, gitu. Berikutnya yang 3 adalah mengaplikasikan perintah-perintah dalam AutoCAD untuk menggambar konstruksi. Gitu ya, siap? Yang pertama tadi adalah menyimpan, sudah dilakukan ya dengan cara file save as. Nah, dalam menyimpan ini pastikan nanti selama kalian menggambar itu dibiasakan setiap kurun waktu tertentu 5 menit katakanlah menyimpan ya, 5 menit simpan, 5 menit simpan, 5 menit simpan, supaya pekerjaan kalian ya tersimpan dan mengantisipasi terjadinya gambar hilang gitu. Eman-eman gitu kan, eman-eman kalau kalian sudah susah payah menggambar kemudian hilang. Cara menyimpan setiap 5 menit adalah Ctrl S ya, tekan Ctrl dan S, tekan Ctrl dan S gitu, setiap 5 menit. Kita lanjut anak-anak, berikutnya bagian yang kedua, yaitu melakukan pengaturan awal sebelum menggambar dengan AutoCAD. Pengaturan pertama adalah kita mengatur unit satuan ya, unit satuan itu kita upayakan nanti menggunakan SI ya, sistem internasional. Ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter. Nah, pada kesempatan belajar kali ini kita seragamkan semuanya nih ya, kita seragamkan semuanya. Kita atur unit yang kita pakai itu adalah milimeter. Nah, kemudian anak-anak, unit itu nanti harus ngeling ya. Jadi antara unit di komputer di AutoCAD ini harus sama dengan unit yang ada di pikiran kita. Nanti akan kita pelajari. Oke, kita atur unit ya. Kita ketik pada keyboard UN. Nah, di sini muncul nih. Jadi setiap kita ngetik itu nanti akan muncul di bawah ini. Ya. Nah, kita ketik tadi apa? UN. UN itu berasal dari kata unit ya, unit. Nah, jadi ketika saya ngetik pada keyboard ya, pada AutoCAD kemudian saya ngetik itu kita sebut sebagai shortcut. Shortcut itu jalan pintas secara cepat. Jadi nanti cara menggambar itu bisa memilih perintah-perintah tools yang ada di sini gitu kan. Atau bisa juga dengan menggunakan shortcut. Nah, nanti akan saya sampaikan kepada anak-anak adalah dengan menggunakan shortcut. Kembali ke unit, jika kita ketik UN enter ya, UN enter, sehingga nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Namanya adalah drawing unit. Di sini yang perlu kita atur adalah di sini insertion scale. Unit to scale insertion content. Kita pilih, ada banyak nih. Pilih saja milimeter. Oke. Nah, kemudian presisinya cukup 2 angka di belakang koma. Ya, gitu kan. Baik yang panjang maupun yang sudut ya, menyudutkan angle sama length gitu ya. Kalau sudah kita oke. Jadi pengaturan pertama tadi adalah apa? Mengatur unit. Ya, oke, nomor 1. Jadi kegiatan pertama tadi setelah menyimpan adalah mengatur unit. Nah, menyimpan file. Yang kedua mengatur unit, dan yang ketiga adalah mengatur layer. Oke. Nih layer nih. Oke, siap ya. Kita atur layernya. Caranya adalah nih. Jadi layer itu ada di sini Mas Mbak, anak-anak sekalian. Di sini layer.
Nanti kita akan ini mengatur layer properties manager. Oke, shortcutnya siap, kita ketik LA, jadi nanti akan muncul di bawah ini ya. Di bawah ini akan muncul LA atau layer, LA enter ya. Nah, LA ini LA akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita tambahkan beberapa layer. Baik, siap, kita tambahkan satu. Nah, untuk menambahkan, anak-anak bisa memilih di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Pilih yang paling kiri. Ya, new layer. Pilih new layer. Ya, kemudian kita beri nama nih. As. Kenapa as? Nanti ini digunakan untuk menggambar as, gitu ya. As. Kemudian hal yang kita atur berikutnya adalah ini kita on kan, onnya lampunya dihidupkan ya. Ini mati, ini hidup, ini mati, hidup. Ya, kalau mati, kalau hidup ya, mohon maaf, kalau hidup itu nanti ketika kita gambar berarti garis yang sesuai dengan layer itu akan kelihatan. Tapi kalau mati, dia tidak akan kelihatan. Kita pastikan ini hidup. Kemudian lock. Nah ini ya, gambar gembok. Kalau kayak gini berarti gemboknya ngunci ya. Ketika gemboknya ngunci, dampaknya adalah gambar ya, atau garis atau objek yang menggunakan layer terkunci ini, dia tidak bisa diperintahkan. Dia tidak bisa menerima perintah. Jadi misalnya mau dihapus nggak bisa, mau di copy nggak bisa. Gitu. Nah di sini kita pastikan kuncinya kebuka dulu. Jebret ya. Oke. Color bebas ya, berkaitan dengan color nanti bebas. Oke. Kalau kalian mau memilih ini ya, di sini ada 3 type index color, true color, color books. Ya bebas kalian mau memilih yang mana. Oke. Line type ini adalah jenis garis. Nah, macam-macam jenis garis itu ada macam-macam. Ada continuous ya. Di sini ini namanya ya, jenisnya adalah continuous. Kemudian appearance itu semacam apa ya, tampilannya. Kemudian deskripsi, solid line. Jadi garisnya itu solid, menerus ya, tidak terputus. Kok cuma satu, Pak? Tenang, kita bisa mengunduh jenis-jenis garis yang lain dengan cara memilih. Di sini ada OK, ada cancel, ada load, ada help. Kita pilih load. Nah, seperti ini. Ya, ini ada macam-macamnya banyak sekali, mulai dari akad ISO 02W100 dan seterusnya banyak banget. Nah, ini kan. Baik. Karena tadi kita memilih as ya, maka untuk yang line type-nya kita pilih yang continuous ya, continuous. Karena di depan tadi ada continuous ya, maka kita pilihnya di depan aja. Continuous kita pilih, oke ya, siap. Kemudian line width itu adalah ketebalan garis. Nah, ketebalan garis kita pilih, nanti akan muncul ya, ketebalan garisnya akan muncul beberapa ketebalan, mulai dari default 00 sampai yang paling tebal itu berapa ini ya, 2,11 mm. Oke, untuk as kita coba ketebalannya 0,05 ya. Oke, kita pilih kemudian klik OK. Nah, berubah ya. Oke, kemudian berikutnya yang akan kita atur adalah geser ke kanan. Ini abaikan saja, ini plot. Nah, plot dia gambarnya gambar printer ya. Coba kita coba ya. Kalau kita klik nih gambar printernya, apa yang berubah? Iya, betul. Kalau kita klik gambar printernya itu ternyata ditempeli simbol stop. Nah, ketika printernya di stop, maka efeknya adalah, dampaknya adalah ketika nanti gambar kita mau dicetak, baik itu dicetak melalui printer maupun dicetak menggunakan PDF atau JPG, itu gambar garisnya tidak akan kelihatan. Oke, paham ya? Nah, di sini kita aktifkan printernya, berarti tidak di stop. Oke. Berikutnya sebelah kanannya new viewport freeze. Ada freeze ya, freeze jangan dibekukan. Ini jangan dibekukan. Termasuk ini ya. Ini jangan dibekukan. Nah, kalau kayak gini beku, nah, ini tidak. Oke. Berikutnya kita akan membuat layer berupa
blending. Misal saya akan menggunakan warna biru. Kemudian continuous, line width-nya 0,13. Oke. Kemudian kita bikin kolom. Kita ambil misalnya warna merah. Continuous 0,13 sama tetap. Kemudian kita ambil kusen ya. Kemudian warnanya misalnya kita ganti menjadi coklatos. Mana coklatos? Mana ya coklat? Nah, kira-kira ini lah ya. Ini kemudian ini tetap ya. Kita ambil lagi satu lagi nih, potongan. Nah ini akan berbeda ini ya. Potongan. Oke, warnanya beda ya. Misalnya apa? Putih lagi ya. White. Oke. Yes. Kemudian ini line type-nya ya, line type-nya kita pilih yang strip titik. Ya, karena di sini tidak ada maka kita load. Ya, kita load. Kita pilih strip titik ini. ISO long dash dot. Oke, ISO long dash dot. Kemudian oke. Nambah ya tadi ya. Tadi cuma continuous, kemudian nambah satu ISO long dash dot. Belum selesai nih. Nah, tadi potongan kita pilih yang ISO long dash dot. Pilih, klik, kemudian pilihlah oke. Nah, di sini berubah. Tadi awalnya continuous, kemudian di sini AutoCAD. Nah, ini ya. Jadi akad ISO ya. Line width-nya kita besar nih Mas Mbak. Pakainya 0,3. Berbeda ya. Cekrek. Ya, siap. Kira-kira apa lagi ya? Dimensi. Tambah nih. Dimensi. Dikit. Oke, misalnya biru lagi nggak apa-apa. Continuous. Kemudian line width-nya 0,09. Oke. Lanjut, kira-kira apa lagi? Dimensi kertas nih. Kertasnya boleh lah dulu, continuous lagi 0,3. Baik, kira-kira itu dulu ya. Kalau sudah, nah di sini kita aktifkan yang as dulu. As, nah ini ada status centang ya. Asnya kita centang. Nggak bisa. Nah, oh ternyata diklik 2 kali. Oke, kalau sudah di close. Nah, di sini perubahannya ada di sini. Oke. Jadi mengatur layar. Yang ketiga, yang keempat kita akan mengatur dimension style. Nah, di sini anak-anak perlu kita ketahui bahwa dalam menggambar konstruksi seperti tadi produknya yang kita sampaikan di depan ada gambar denah. Kalau gambar denah rumah kemudian dia dicetak dalam kertas A4 itu rata-rata skala yang digunakan itu adalah 1:100 ya, skalanya 1:100. Nah, kemudian ada lagi nih, jadi yang gambar skala 1:100 itu antara lain gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, rencana penempatan kusen, kemudian gambar rencana plafon. Kemudian ada gambar yang skalanya berbeda lagi, misalnya detail pondasi. Nah, detail pondasi itu katakanlah skalanya 1:20. Kemudian detail kusen 1:50 atau 1:20. Detail penulangan seruf itu 1:10 misalnya kayak gitu. Nah, dampak dari beberapa jenis skala ini nanti kita akan mengatur ini dimension style. Nah, caranya adalah di sini. Nah, di sini ada beberapa bagian nih. Ada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, yang paling kiri ada huruf A dan kuas ini ya.
A dan kuas ini dia menunjukkan text style, jadi jenis tulisan, jenis teks. Kemudian yang kedua sebelah kiri, nah ini coba kita lihat, nah ini dimension style, dim style. Nah ini shortcutnya kalau kalian lihat, kalian ngetiknya DIMSTYLE gitu. Kalau tadi text style itu shortcutnya adalah STYLE. Nah di sini ada table style nanti shortcutnya ya tulis saja table style. Kemudian di sini ada multi-leader style. Nah itu apa fungsinya sambil jalan nanti ya. Kita atur dimension style, kita klik di sini. Ya, sehingga nanti akan muncul seperti ini, dimension style manager. Nah, dimension style manager ada 3 jenis nih di sini. Ya. Kita buat style new. Ya, caranya adalah mengetik new itu baru. Nah, kemudian create new dimension style. Ya. New style name-nya kita isi nih, nama. Jadi cara pengisiannya adalah nama, kemudian belakangnya adalah angka. Misal saya ya, Sigit 100. Nah, Pak, kenapa kok Sigit 100? Sigit 100 itu menunjukkan Sigit itu adalah nama pemilik file, kemudian 100 nanti digunakan untuk gambar-gambar dengan skala cetak 1:100 gitu. Oke, siap, lanjut. Tadi yang pertama kita atur adalah new style name. Kita klik continue. Apa yang berubah? Ya, muncul lagi kotak dialog seperti ini. New dimension style nih namanya, barusan kita bikin lagi. Ya, yang perlu kita atur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, secara umum yang kita atur adalah lines dulu, garisnya. Oke. Garisnya colornya by block boleh lah. Nah, kita buat by block ya, by block gak apa-apa, atau by layer semua. Oke, yang perlu kita atur lagi adalah nih tadi ini, kemudian pojok kanan bawah ada tulisan fixed length extension lines. Kita centang nih, klik. Loh, kok belum? Kok belum? Ya, seperti ini. Oke. Kalau sudah kita centang, kemudian di length-nya kita tulis angka 1 kita ganti 500. Ya. Berikutnya simbol and arrow. Nggak usah di OK dulu ya. Kita selesaikan pengaturan yang ada di sini dulu, baru nanti kita OK. Ya. Tadi pertama lines, kemudian yang kedua adalah simbol and arrow. Ya. Arrowhead-nya yang kita atur adalah first and second. Ya. First and second. Karena kita gambarnya gambar arsitektur, ya nanti first-nya kita ganti seperti ini. Kita pilih tanda apa ya? Kayak V ini, tanda panah. Ada macam-macam. Nah, kalian boleh memilih. Tapi pada pembelajaran kali ini kita gunakan seragam arsitektural thick. Ya. Second-nya menyesuaikan. Ya, oke, leader nanti digunakan untuk multi leader. Gitu ya. Kita abaikan dulu. Kemudian row size. Nah, di sini anak-anak ini akan kelihatan ya. Di sini previewnya. Ya, kelihatan ya tadi ya, architectural tick. Jadi fungsi yang kita rubah itu nanti akan muncul di sini. Kita ulangi. Tadi awalnya di sini architectural tick. Kemudian kalau kita kembali ke awal close field. Nah, bentuknya kayak gini. Paham ya? Paham. Oke. Di sini kita ganti architectural tick. Row size-nya di sini satuannya tetap milimeter ya, karena di awal tadi kita memilihnya milimeter. Kita ambil 150. Artinya apa? Kira-kira nanti ketika dicetak dalam skala 1:100, ceprik-cepriknya, arsitekturalnya itu seukuran 15 cm atau 150 mm. Nah, kita ganti 150. Oke. Nah, ini ukuran ininya itu adalah 150. Text height. Oke. Text height yang kita atur itu adalah ini. Text height. Di sini tertulis 2.5. Kita ganti nih 250. Siap. Nah, 250. Oke.
di 250 ini artinya adalah huruf atau teksnya ini, tulisannya ini nanti tingginya adalah 250 mm. Vertikalnya kita atur di sini. Vertikalnya adalah center. Nah, seperti ini. Kemudian primary unit 0,00. Sudah oke. Ya, oke. Jadi ini kita atur adalah lines. Ini ya. Di sini kita atur. Kemudian simbol and arrow pada bagian ini kita atur. Kemudian text pada bagian text height. Kalau sudah oke. Ya, di sini muncul ya. Ini. Tadi yang kita buat adalah Sigit 100. Nah, tipenya apa saja? Nah, tadi awalnya sebelum kita nambahi Sigit 100 itu ada 3 anotatif, ISO 25 sama standar. Nah, karena kita sudah nambah Sigit 100 ya, di sini nambah ya. Anak-anak, di sini nanti juga berlaku ketika nanti kita mau gambar detail. Ya, gambar detail itu biasanya 1:25. Nah, misalnya 1:25 kalian tinggal nambahi Sigit 25. Nah, itu. Nanti di sini akan muncul nih, ada Sigit 100, Sigit 25, Sigit 50 dan seterusnya. Sekali lagi, nanti pada lembar kerja kalian, nama Sigit ini kalian ganti menjadi nama kalian. Dan Ivan, Riza, kemudian siapa lagi? Kartiko. Kemudian ada lagi siapa? Cahyo, itu Rizky dan seterusnya. Paham ya? Oke. Pengaturan pertama adalah mengatur unit, kemudian mengatur layer, kemudian mengatur dimension style. Anak-anak, dari 3 pengaturan ini kita secara umum sudah bisa melakukan penggambaran. Oke. Nah, siap ya, kita coba nih ya. Kita coba menggambar bangunan yang paling sederhana. Kira-kira apa menurut anak-anak? Bangunan yang paling sederhana. Kandang gajah. Kandang gajah cukup besar ya. Kita anggap saja mau bikin pos ronda. Oke. Kita tulis nih ya. Selanjutnya kita akan menggambar pos ronda. Dengan spesifikasi ya, dengan spesifikasi adalah ukurannya adalah 3 meter dikali 3 meter, jadi kotak ya, persegi 3 meter kali 3 meter. Nah, 3 meter kali 3 meter ini adalah ukuran asnya ya. As ke as itu adalah tengah-tengah dinding ya, tengah-tengah dinding. Nah, 3 meter kali 3 meter, kemudian atapnya pelana, misalnya atap pelana supaya mudah ya. Atap pelana. Oke. Kemudian dinding batu bata, kemudian pondasinya batu kali, jendela kayu, kusennya kusen kayu ya. Kusen kayu ukurannya adalah 6/12. Oke. Gitu ya. Nah, dari sini ini acuannya ya. Acuannya adalah seperti ini. Tuh, siap ya? Nah, langkah pertama kita akan menggambar. Jadi, ketika mau menggambar pos ronda, langkah pertama adalah kita bikin garis asnya. Nah, garis asnya. Caranya bagaimana? Kita ambil nih di sini tadi layer. Layernya kita pilih as. Nah, di sini ya. Jadi kalau kayak gini ya, di sini layer ini tertulis as ya, yang muncul kan as. Nah, ini artinya adalah yang sedang aktif ya. Layer yang aktif saat ini itu adalah as. Gitu ya. Kita coba nih. Misal kita pilih dimensi. Nah, dimensi. Berarti layer yang aktif saat ini adalah dimensi. Yang dicentang tadi adalah dimensi. Misal kita mau gambar dinding, ya aktifkan layer dinding, yaitu. Misal kita mau menggambar kolom, aktifkan kolomnya. Misal kita mau menggambar kusen, aktifkan kusennya. Misal kita mau menggambar potongan, aktifkan potongan. Paham? Siap. Oke, kita gambar as, aktifkan as.
Kita tadi gambar sinah dulu. Ukurannya adalah 3 meter kali 3 meter. Di sini apa? Satuannya adalah meter. Ingat, di awal tadi kita mengatur unitnya adalah milimeter. Nah, cara membuat kotakannya ya, nanti produknya adalah seperti ini Mas, Mbak, anak-anak. Ya, seperti ini. Nih, asnya seperti ini. Ya, asnya seperti ini. Caranya bagaimana? Kita gunakan shortcut. Ya, kita gunakan shortcut REC. Ya, kita pilih REC. Ketik REC, enter. REC, enter. Ya. Kemudian kita ketik dalam keyboard ya. Add itu shift 2. 3000, 3000. Nah, di sini add itu berfungsi, add ini berfungsi untuk mengunci ya. Kemudian di belakang add ada dua angka, dua angka lah ya, dua angka yang terpisahkan oleh koma. Nah, angka pertama itu menunjukkan nilai pada sumbu X, kemudian bagian kedua dia menunjukkan nilai pada sumbu Y gitu. Nah, karena dia positif semua berarti ya, berarti di sini angkanya ya 3000 semua gitu ya. Kita ulangi, ketik REC, klik ya, ulangi, ketik REC, enter, klik ya, klik. Nah, klik, kemudian kita ketik 3000, 3000. Mengapa 3000? Karena 3 meter sama dengan 3000 mm gitu ya. Kalau sudah kita enter, jadi seperti ini. Nih, gitu ya. Langkah berikutnya kita akan membuat kolom. Karena ini bangunannya bangunan yang sederhana, maka di sini kita akan menggunakan kolom kecil, kolom praktis ukuran 15 cm x 15 cm. Langkahnya adalah kita aktifkan layer kolom. Nah, ini ya, kolom gitu. Kolom ya. Oke. Kolom ukurannya adalah 15 cm x 15 cm. Caranya adalah ketik REC, enter, kemudian klik ya, klik. Anda tulis 150,150, enter. Nah, seperti ini. Ya. Berikutnya, si kolom ini, si kotak kecil ini kita letakkan pada sudut-sudut dengan cara kita bikin garis bantu. Garis bantu berupa diagonal. Ini kita pilih, kita move. Pilih, taruh di pojokan. Nah, setelah itu kita copy pada 3 ujung yang belum ada kolomnya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Sudah. Kemudian garis diagonalnya kita hapus dengan memilih garis tersebut, kemudian tekan tombol del ya. Oke. Berikutnya kita akan membuat dinding. Nah, dinding. Misalnya nih, yang kita pasangi dinding adalah sisi kiri, kemudian sisi belakang, dan sisi kanan. Bagian depan tidak usah kita kasih dinding karena kos ronda ya. Di sini kita lihat nih konstruksi dinding. Nah, dinding batu bata tebalnya kan 15 cm. Dinding batu bata tebalnya 15 cm. 15 cm itu isinya adalah batu bata sendiri. Batu bata sendiri itu 11 sampai 12 cm. Kemudian di luar batu bata itu ada plesteran dan ancian semacam. Nah, cara membuat dinding adalah kita aktifkan layer dinding.
Kita pilih, kemudian kita bikin sebuah rectangle. Rectangle itu kotak dengan perintah REC, enter, ya, klik add, ya, klik add. Anda tulis 150. Kenapa? Karena tebal dinding 150 mm. Misal katakanlah 1000 itu 1000 mm berarti 1 meter. Enter. Ya, ini ya, kelihatan ya. Kelihatan. Nah, di sini 15 cm. Oke. Kemudian kita offset ke dalam. Kita offset ke dalam 15. Ya. Kemudian bagian ujungnya kita tarik ke sisi terluar. Oke. Nah, itu. Kita bikin kayak gini. Sudah ya, ini dindingnya. Kemudian di bagian tengah kita isi dengan sebuah arsiran. Caranya kita bikin layer arsiran. Tambah arsiran. Warnanya kita buat abu-abu ya, Mas Mbak anak-anak. Abu-abu, true color, pilihnya true color. Di colornya ini Anda tulis 110,110,110. Kemudian oke. Ya, abu-abu. Di sini line width-nya yang paling tipis, line width-nya paling tipis 0,5. Oke. Di continue, oke. Centang arsiran ya. Oke. Kita arsir dengan cara heads. H, shortcutnya adalah H, enter. Sehingga akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, baiknya. Ada heads, ada gradient. Nah, heads kita pilih. Di sini swatch-nya kita pilih ANSI 32. Ya, ada ANSI, ada ISO, other, custom. Pilih ANSI. Kemudian ada ANSI 32 sampai 38, kita pilih ANSI 32. Habis itu oke. Nah, scale-nya kita pilih 10. Setelah itu kita pasangkan nih arsirannya, kita pasangkan pada dindingnya tadi dengan cara kita memilih add select object. Jadi milih objek yang akan diarsir. Pilih klik. Nah, setelah itu pilih kotak yang dalam. Yang dalam ya, bukan yang di luar. Dalam, cekrek, enter. Kemudian di oke. Nah, seperti ini jadi. Paham? Jadilah dinding. Terus bagaimana cara memasangkannya? Kita pilih nih. Kita pilih. Kemudian kita move. Kita move, ambil tengah-tengahnya pada segitiga. Bawa ke sini. Cekrek. Ya, jadi setelah itu kita pilih lagi. Nah, ini kita tarik ke atas sampai ke ujung. Nah, jadi ya, ini kita copy lagi ke ujung atau sisi dinding sebelah kiri. Sudah? Nah, kalau sudah, bagian mana yang belum? Bagian belakang. Oke, ini kita putar Mas Mbak. Ya, putar 90 derajat. Arsirannya kita ganti. Klik double. Ya, sehingga nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, ini kan heads-nya kayak gini. Nih, kayak gini toh. Engine-nya kita ganti 0 supaya sama dengan yang lain. Itu. Setelah itu kita pilih enter. Iya, seperti ini. Oke, sudah. Ini sudah tergambar dindingnya. Nah, sekarang bagian depan. Bagian depan kita pilih layer dinding. Nah, bagian depan kita pilih layer dinding. Gunakan L, enter. L itu garis ya anak-anak. L. Ya, seperti ini. Nah,
Kenapa garisnya di luar? Karena ini adalah lantai ya, lantai dalam pos ronda. Kemudian lantainya itu berakhir di sisi paling luar kolom. Nah, gitu. Kemudian biasanya kalau pos ronda itu kan dia lebih tinggi daripada tanah. Nah, di depan kita kasih unda-undaan. Kita kasih unda-undaan dengan cara garis ini kita copy atau kita offset. Copy aja dulu ya. Kita copy, birunya kita copy, CO, enter, klik, ditarik ke bawah. Nah, coba di sini masih apa ya, garis petunjuknya bisa miring-miring ya, miring ke kanan dan miring ke kiri supaya ini pasti tegak. Pasti tegak atau pasti datar. Anda ketik F8 ya. F8 atau ortho. Ortho ini di sini Mas. Ini apa ini? Invert, snap mode F9, grid display. Nah, ortho mode atau Anda aktifkan ini ortho mode ya, gitu ya. Jadi kita bawa ke bawah, kemudian diketik 300. Nah, ini unda-undaannya 300, kemudian 600 seperti ini. Nah, kemudian kita REC ya, sampailah di sini. Jadi anak-anak, nah seperti ini. Oke, perhatikan lagi anak-anak. Kita lihat di sini kan sudah ada garisnya ya. Nah, berikutnya saya akan bertanya kepada anak-anak bahwa garis as itu kan sebenarnya garis main, garis yang tidak ada, garis bantu. Makanya coba kita sembunyikan dulu. Nah, garis asnya kita sembunyikan dengan cara ini, kita kunci nih. Oke, kita kunci. Oke. Sebentar, mohon maaf loading. Ya, kita tunggu ya. Jadi pada bagian-bagian tertentu nanti asnya kita sembunyikan, tidak dihapus ya, tapi kita simpan dan kita sembunyikan, kita kunci juga. Oke, kita mulai lagi. Jadi apa? As ya, asnya kita kunci ya, kunci. Kemudian kita matikan lampunya. Jadi off. Nanti akan gelap. Oke, tidak ada ya. Baik. Berikutnya kolom nih. Kolomnya kita arsir lagi. Kita arsir kolom menggunakan arsiran H enter. H enter atau H spasi. Nah, swatchnya kita pilih yang other, kemudian solid. Select object, pilih kotak kecilnya. Pilih kotak kecilnya. Pilih kotak kecilnya. Pilih kotak kecilnya, kemudian enter atau spasi. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita tulis ya, kita bikin tulisan. Jadi di dalam pos ronda ini kita kasih tulisan identitasnya. Caranya adalah membuat teks. Teks itu huruf pertamanya adalah T, berarti shortcutnya adalah T enter. T enter, kemudian klik, kemudian tarik ke kanan, klik. Oke, kita tulis ya. Tulis pakai huruf besar semua, pos ronda. Kelihatan ya? Pos ronda. Pos ronda, enter. Nah, di sini menunjukkan ketinggian lantainya, plus minus 0.00 ya. Kita tulis plus minus, Anda bisa mencarinya di sini. Di sini ya. Insert. Nah, kemudian ada simbol macam-macam nih, ada degree sampai other. Nah, di sebelah kanannya ada persen D. Ini adalah shortcutnya. Jadi kalau anak-anak mau menulis derajat, misalnya 30 derajat, Anda ngetiknya tulis 30, kemudian derajatnya kalian nulis persen D gitu. Nah, kalau kasusnya tadi mau membuat tulisan pos ronda plus minus 0.00, maka plus minusnya kita ganti menjadi persen P tadi ya. Oke, persen P. Anda lihat ya, persen P dia otomatis langsung berubah menjadi plus minus 0.00. Belum selesai. Nah, di sini kita atur nih ketinggian hurufnya. Nah, kita blok, kemudian di sini
ada tulisan 2.5. Dia menunjukkan apa itu tertulis text height. Kita ganti 250. Kemudian enter atau oke. Oh, sebelumnya ada ini center ya, justifikasinya ya, ratanya ini rata kiri, rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata tengah. Kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Di sini terdiri dari 3 baris. Bisa kita atur menjadi 2 baris. Caranya adalah kita edit. Editnya kita bisa menggunakan 2 cara. Cara pertama kita klik double, klik. Ya, sehingga tulisannya akan aktif ya, aktif. Kemudian ini garisannya kita tarik. Klik tarik ke kanan, spread. Nah, gitu. Kemudian kita pilih, kita atur. Di sini nabrak dinding, kita move, kita pindah, M, enter, klik, bawa ke kiri, siap, pos ronda, gitu ya. Nah, ini karena ini tulisan berarti kita perlu membuat layer tulisan atau teks, ya. Tambah nih, teks. Nah, ini kan. Warnanya misalnya kita ganti putih saja. Index color putih. Oke, 0,05 nggak apa-apa. Oke. Ini kita ganti ini di post ronda tadi, tulisan post ronda tadi, layer yang aktif adalah arsiran. Nah, ini kita ganti menjadi teks. Iya, betul. Gitu ya. Berikutnya kita akan membuat ukuran. Nah, ukuran pos ronda ini berapa kali berapa sih? Kalau di soal tadi kan 3 meter kali 3 meter. Nah, caranya adalah pilih layer dimensi. Oke. Dimensi, kemudian aktifkan di sini Sigit 100. Ya, kemudian Anda ketik DLI. Atau Anda bisa juga mencarinya di sini dimension. Ya, menu dimension. Di sini ada banyak nih. DLI tadi adalah dimensi linear ya. Nah, dimensi linear ini nanti digunakan untuk mengukur objek-objek yang posisinya itu pasti datar atau pasti tegak, gitu kan. Shortcutnya adalah DLI. Kemudian yang bawahnya lined. Dia berfungsi untuk mengukur objek-objek yang miring, gitu kan. Kemudian yang sering kita gunakan lagi adalah angular. Angular itu DAN, shortcutnya DAN, nanti digunakan untuk mengukur sudut. Nah, ini. Kemudian radius digunakan untuk mengukur jari-jari, diameter untuk mengukur diameter. Oke, linear ya, linear. Kita pilih dari as dinding sampai as dinding, klik, tarik ke atas, Anda tulis 1000. Artinya apa? Jarak dari dinding menuju ke tulisan dimensi itu adalah 1000 mm atau 1 meter. Ya, setelah diketik 1000 kemudian enter. Nih, gitu ya. Kemudian untuk mengukur sisi yang lain kita pilih enter lagi. Nah, enter, klik, tarik ke kiri 1000. Enter lagi. Jadi enter itu untuk memanggil perintah sebelumnya. Nah, enter itu untuk memanggil perintah sebelumnya. Selama perintah sebelumnya itu belum digagalkan. Cara menggagalkannya atau menyelesaikan perintah itu adalah dengan cara mengetik escape. Pada keyboard terletak pada sebelah kiri atas. Nah, seperti ini. Nih, disinilah sudah jadi. Anak-anak sudah bisa menggambar pos ronda lengkap dengan keterangan lantainya, elevasi lantainya, kemudian ukurannya ini. Sekarang kita lihat anak-anak, perhatikan. Akan kita lakukan editing sedikit berkaitan dengan dimensi. Bahwa di sini masih tertulis 3000 ya, 3000. Nah, di sini akan kita setting menjadi meter ya. Kita setting menjadi meter. Di sini kita pilih dimension stylenya tadi, kemudian Sigit 100, kita pilih modify,
kita pilih modify. Nah, kemudian primary unit. Primary unit ini scale factor. Nah, scale faktornya 1 ya. Nah, kita atur scale faktornya adalah 0,01. Oke. Terus, nah ini ya, 30. Kita ganti lagi. Modify. Ya, 0,01 karena milimeter menjadi meter. Ya, ini presisinya 2 angka di belakang. Ya, kita lakukan sedikit lagi. Modify. Ini 0, 2 angka di belakang. Oke. Baik, kita kembalikan ke posisi semula. Kita kembalikan ke posisi semula dengan satuan milimeter. Oke. 1. Ya, seperti ini. Ya, kita simpan. Ya, demikian anak-anak pembelajaran awal. Nanti kalian bisa mengembangkannya mulai dari membuat kotak ya, jadi membuat kolom itu dengan menggunakan rectangle ya, menggunakan dinding juga, gambar dinding juga menggunakan rectangle ya. Itu anak-anak silakan dipelajari beserta dengan PowerPoint-nya, nanti bisa dilihat cara-caranya, dan di sini demonstrasinya saya sampaikan dengan menggunakan video. Selamat belajar, semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, semangat, dan silakan nanti kalian coba. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan pada forum Google Classroom. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.